Peserta di ruangan itu menyaksikan Menteri Pertahanan Prabowo yang juga hadir langsung diri kasih hormat sama omongannya Pak Jokowi. Yang paling menarik dari pernyataan Jokowi adalah tambahannya kemudian. Tambahannya adalah kelihatannya kali ini jatahnya Pak Prabowo nih. Itu kata Jokowi. Lalu ramailah interpretasi orang bahwa pernyataan itu sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada mantan rival abadinya itu, Pak Prabowo. Pendukung Prabowo seperti Permadi Abu Janda di akun IG-nya bahkan berani bertaruh 50 juta rupiah. Anies Baswedan mungkin sekali menjadi presiden. Kalau dia jadi maju, dia akan menang. Walau dengan satu syarat, dia tidak bersaing dengan Ganjar Pranowo. Ini pun ditambah dengan satu catatan, Anies mungkin sekali menang walau Ganjar akhirnya tetap maju kalau pendeklarasian Ganjar terlambat. Karena itu menjadi penting bagi para pendukung Ganjar untuk memajukan namanya sekarang, maksimal Januari lah. Kalau lebih lambat dari itu, Ganjar mungkin kehilangan momentum. Kalau terlambat, Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tidak lagi bisa dikejar. Kita mulai dengan bicara data. Dalam berbagai survei yang dilakukan lembaga survei terkemuka, Ganjar sebenarnya selalu unggul dalam simulasi dukungan capres. Di posisi kedua, ada persaingan ketat antara Prabowo dan Anies. Namun survei terbaru dari indikator yang dipimpin Burhan Muhtadi menunjukkan tren yang penting buat ketiga capres itu. Dukungan terhadap Anies meningkat dalam 2 bulan terakhir, sementara Ganjar dan Prabowo trennya cenderung menurun. Prabowo yang selama 6 bulan terakhir berada di posisi kedua, sekarang sudah drop ke posisi ketiga. Selisih dukungan terhadap Ganjar dan Anies pun semakin menipis. Ganjar memperoleh 33,9% suara. Artinya dia masih menempati posisi tertinggi. Namun sekarang dia hanya unggul tipis dari Anies Baswedan yang memperoleh 32,2% suara. Prabowo Subianto di urutan ketiga dengan 23,9% suara, berjarak cukup lebar dengan dua pesaingnya. Selisih suara Ganjar dan Anies sekarang hanya 1,7%, sangat tipis. Padahal 2 bulan yang lalu jarak keduanya melampaui 10%. Ini terjadi karena dibanding 2 bulan sebelumnya, Anies Baswedan mengalami peningkatan cukup besar sekitar 6%. Di sisi lain, Ganjar sedikit melamah sekitar 2% dan Prabowo menurun cukup tajam sekitar 5%. Menurut Rocky, dia membela umat Islam karena rezim menindas umat Islam. Katanya lagi, penindasan ini terjadi karena rezim harus melayani kepentingan pemodal besar yang khawatir dengan perkembangan Islam di Indonesia. Yang membuat cemas para pemodal adalah gagasan-gagasan Islam yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Penolakan terhadap Islam ini sudah dimulai sejak awal kelahiran Indonesia yang kemudian diperkuat di era Soeharto. Di masa itu, pikiran-pikiran tentang negara Islam dihabisi. Kini, di zaman demokrasi, penindasan tersebut berlanjut. Menurut Rocky, ini semuanya sebenarnya berawal dari kekhawatiran kaum minoritas. Mungkin maksudnya Kristen Tionghoa, bahwa kalau Muslim tumbuh, mereka akan menghabisi dominasi ekonomi yang selama ini dikuasai kaum minoritas itu. Yang khawatir bukan cuma kaum pemodal di dalam negeri, yang takut dengan Islam juga adalah kekuatan-kekuatan modal transnasional. Yang tidak mau pemikiran-pemikiran Islam tumbuh adalah kapitalisme. Karena itulah harus diciptakan sebuah ketakutan terhadap ancaman Islam. Dengan kata lain, menurut Rocky, apa yang disebut sebagai ancaman Islam pada dasarnya dibuat-buat oleh kekuatan modal. Kaum kapitalis ini tak suka kalau pemikiran Islam yang pro keadilan sosial akan mencegah mereka menguasai ekonomi. Menurut Rocky, yang dituntut gerakan-gerakan Islam ini adalah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Karena itulah dibangun narasi bahwa Islam berbahaya bagi Pancasila. Pikiran-pikiran Islam menurut Rocky diberangus. Ustadz-ustadz berpikiran kritis disingkirkan. Mereka yang berjuang dengan membawa bendera Islam di-frame sebagai radikal dan teroris. Menurut Rocky, dia itu bukan sekedar membela Islam. Dia membela kebebasan untuk berpendapat dari manapun itu berasal. Dalam hal itu, dia menganggap gagasan-gagasan Islam harus mendapat hak untuk dibicarakan, dikedepankan.
Gagasan Islam harus diberlakukan dengan setara dengan gagasan demokrasi misalnya. Kata Rocky, NKRI bukan harga mati. Dilakukan oleh rezim Jokowi ini memang tangguh, yaitu pelemahan institusi. Aturan main dirusak habis-habisan. Institusi itu ibaratnya fondasi buat kehidupan berbangsa. Dilihat KPK diumatkan, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, ibu yang di KPK itu mundur diganti oleh yang suaranya mau di DPR, dibikin omnibus dibuat sama-sama antara pemerintah dan penguasa, wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kadin. Never happen in our history. And at the lowest level, at the lowest level. Ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh. Ya, kalau kita misalnya bicara mengenai calon pemimpin, ya Ganjar layak menjadi calon presiden, Prabowo layak menjadi calon presiden, ya. Bahkan to some extent menurut SMRC paling tidak dan Carta Politika, ya, itu Ganjar selalu terdepan nomor 1. Lah kok Jokowi ingin menjadikan dia menjadi nomor 2, Prabowo Ganjar. Tapi Prabowo mau menjadi nomor 2, Allahu Akbar, sama Megawati aja ngotot-ngototan, apalagi sama orang anak muda seperti Ganjar yang bagi Prabowo pasti anak kemarin sore gitu. Kira-kira begitu ya. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Pangi dalam keterangannya. Kalau kemudian akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ada dua kemungkinan. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi, ya kan? Atau memang aktornya yang berubah. Atau jangan-jangan aktornya tidak pernah berubah, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi.